Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Syafi'i di video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mempunyai goal dalam bisnis. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Tentu yang pertama tentang pengertian dari goal itu sendiri. Yang kedua tentang alasan kenapa usaha atau bisnis itu butuh punya goal atau target. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal bisnis, maka mau tidak mau, jika kawan-kawan bisnisnya pengen tumbuh, terus berkembang, salah satu yang harus dipunyai adalah goal-nya. Tujuannya harus jelas. Nah, pertanyaannya, apa itu goal? Menurut positif psikologi, goal merupakan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita ngomongin usaha, maka biasanya tujuannya itu berupa angka pertumbuhan. Bisa itu pertumbuhan penjualannya atau omsetnya, atau pertumbuhan marginnya, atau bisa juga pertumbuhan jumlah kapasitas produksinya, luasan lahan, cabang, atau mungkin jumlah tenaganya. Nah, yang pasti harus ada angkanya dalam kurun tempo waktu tertentu. Nah, itu goal. Sedangkan goal setting sendiri merupakan proses bagaimana kita menentukan tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapainya. Jadi kalau kita ngomongin goal dalam bisnis, tidak hanya sekedar goalnya apa, targetnya apa, tetapi juga bicara bagaimana cara mencapai si target tersebut. Makanya ada istilah yang namanya goal setting. Nah, kenapa kita harus mempunyai goal? Tentu saja ketika kita punya goal, ini akan sangat mempengaruhi motivasi kita untuk menjalankan bisnis. Itulah mengapa setiap bisnis bisa memiliki kinerja yang berbeda-beda. Karena orang atau bisnis itu sendiri yang dia masuk dalam kategori goal oriented cenderung lebih memiliki motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang atau bisnis yang punya goal biasa saja. Berikutnya adalah kenapa bisnis kita itu harus punya goal. Yang pertama, tentu saja goal akan membantu menjaga fokus dari bisnis kita. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kita mungkin kesulitan untuk menentukan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Nah, akibatnya, secara tidak sadar kita membuang-buang waktu, energi, bahkan juga membuang finansial dengan tanpa tujuan yang jelas. Saya ibaratkan kalau kita sedang keluar rumah, pakai motor, pakai mobil, pakai angkutan umum, namun nggak tahu mau kemana, apa yang terjadi? Yang terjadi kita biasanya hanya muter-muter aja, nggak jelas, karena memang tujuannya nggak tahu mau kemana. Artinya kita sedang buang waktu, buang bensin, artinya kita sedang buang uang, dan buang tenaga kita yang kita habiskan untuk muter-muter tadi, tanpa hasil dan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita punya goal yang jelas, maka kita akan fokus. Kayak orang tadi keluar rumah, kalau tujuannya jelas mau kemana, misalnya saya keluar dari rumah pakai kendaraan, mau pergi ke Kaligesing. Ngapain ke Kaligesing? Cari duren. Maka tujuan saya jelas Kaligesing untuk nyari duren. Selama di perjalanan, energi saya fokuskan untuk bagaimana saya bisa cepat sampai, nyaman di perjalanan, aman di perjalanan, sampai ke Kaligesing. Dapat durennya, habis dapat durennya, beli, makan, bawa pulang, habis itu pulang sampai rumah. Fokus, menjaga fokus. Terus yang kedua, ketika kita punya goal dalam bisnis, kita bisa menghindari mimpi yang hanya sesaat. Yang namanya mimpi orang itu bisa berubah-ubah.
wajar. Ketika hari ini kita ketemu dengan orang yang misalnya punya motivasi besar untuk bisa dapat Pajero, mungkin hari ini kita juga pengen beli Pajero. Terus besok ketemu dengan orang lain, dia ngomongin soal aku punya rumah seperti ini, mungkin suatu ketika kita mimpinya bisa bertambah, bisa berubah menjadi rumah. Maka dari itu, karena orang ini mimpinya berubah-ubah, ketika kita punya mimpi atau tujuan yang jelas dalam bisnis, kita bisa menghindari untuk terus merubah mimpi kita. Karena ketika kita punya tujuan atau goal yang jelas, kita bisa fokus untuk membuat si bisnis tadi mencapai goalnya. Oh, goal ini belum dicapai, yuk fokus dulu deh. Fokus dulu untuk bisa mencapai si goal atau tujuan tersebut. Manfaat yang ketiga, kenapa kita harus punya goal, yaitu membantu meraih goal yang lebih besar. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kalau kita ngomongin soal goal, soal mimpi, maka biasanya kita setting dulu mimpi besarnya itu apa. Terus dari mimpi besar itu kita breakdown menjadi mimpi-mimpi antara atau target-target antara agar mimpi besarnya kecapai. Sama halnya misalnya kawan-kawan itu punya goal dalam bisnis, pengen buka cabang baru. Punya usaha di rumah, jualan misalnya ayam goreng atau ayam bakar, pengen buka cabang di tempat yang lain. Maka sebelum buka cabang, targetnya atau goalnya adalah buka cabang ya. Maka sebelum buka cabang, kawan-kawan pasti punya goal antara. Apa itu? Misalnya kawan-kawan memperbaiki SOP. Sudah barang tentu ketika kawan-kawan buka cabang, terutama untuk rumah makan, maka kawan-kawan pasti akan menambah tenaga, menambah orang. Nah, artinya yang masak juga berbeda. Ketika ada orang baru yang masak juga berbeda, mau tidak mau kita harus punya SOP dalam produksi. Bahwasanya ketika menangani ayam harus seperti ini, bumbunya harus seperti ini, takarannya seperti ini, prosesnya harus seperti ini. Kenapa? Agar rasanya bisa standar. Atau misalnya saya pengen punya rumah dengan luasan tanahnya, misalnya luasannya 500 meter, rumahnya 2 lantai. Terus habis itu ada joglonya depan. Maka goal antaranya adalah beli tanahnya dulu. Target pertama tahun ini atau tahun besok adalah beli tanahnya dulu. Nah, ketika kita punya goal yang jelas, kita bisa mencapai goal yang lebih besar. Terus berikutnya, ketika kita punya goal dalam bisnis, tentu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu lebih powerful lagi, lebih semangat lagi. Kalau kita punya sesuatu yang pengen kita capai, maka energinya meletup-letup. Apalagi goal itu, tujuan itu adalah memang benar-benar pengen kita capai. Maka pasti berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Pasti kita akan berusaha lebih ekstra, akan belajar lebih ekstra, akan cari cara lebih ekstra agar gimana caranya goalnya bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Nah, itu beberapa pentingnya ketika kita punya goal dalam bisnis. Di video selanjutnya kita akan mengulas tentang bagaimana membuat goal yang lebih spesifik dan smart. So, pastikan kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini, agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye.